Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan 4. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, bersatu hati dalam doa. Dalam Injil hari ini, seorang dari para murid meminta Yesus untuk mengajarinya berdoa dengan baik. Yesus mengabulkan permintaannya. Yesus tidak memberikan teori yang muluk-muluk tentang bagaimana harus berdoa. Yesus mengajarinya berdoa, Bapa kami. Dalam doa ini ada dua bagian penting yang diajarkan oleh Yesus. Yang pertama, Yesus mengajari para murid supaya pertama-tama mereka memuliakan Allah. Doa yang ditujukan kepada Allah di surga. Nama Bapa harus dimuliakan, karena Bapa yang di surga itu amat baik. Kebaikannya selalu dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, setelah memuliakan Bapa di surga, para murid memohonkan rahmat untuk hidup di dunia seperti makanan, minuman, pengampunan, dan perlindungan terhadap bahaya. Doa adalah suatu kewajiban bagi setiap orang beriman. Sebagai orang Katolik, doa adalah nafas kehidupan kita. Tetapi kita juga mengakui dengan rendah hati bahwa ada saatnya kita belum tahu bagaimana harus berdoa dengan benar. Hari ini kita diajak untuk memiliki hati sebagai murid yang mau datang kepada Yesus, Sang Guru kita. Dengan doa Bapa kami, Tuhan Yesus menyatakan kepada kita bahwa Allah adalah Bapa kita. Seorang Bapa sangat dekat dengan kita anak-anaknya. Sebuah doa yang benar harus mengarah kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kemudian baru kepada kebutuhan kita dan juga sesama. Doa Bapa kami selalu kita lakukan setiap hari. Tetapi terkadang kita tidak sadar apa yang kita ucapkan saat kita sedang berdoa, karena hati dan pikiran kita sedang mengembara. Berdoalah dengan penuh kesadaran. Berdoalah bersama Yesus agar kita diajari untuk berbicara dengan Bapa yang mengasihi kita. Saudara-saudari yang terkasih, seraya memaknai doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan, kita pun dapat menilai kualitas doa-doa kita selama ini. Sudahkah meresapkannya dengan sungguh setiap kali mendaraskannya? Jangan sampai hanya menghafal kata-katanya saja tanpa menghayatinya. Atau sebaliknya, kita tidak lagi tekun mendoakannya karena lebih menyukai doa-doa dengan perkataan kita sendiri. Selain doa spontan maupun doa hening, kita sempurnakan doa kita dengan tetap mengucapkan doa Bapa kami dalam sikap batin yang baik.
Muliakanlah Tuhan dalam doa kita. Ungkapkan syukur atas setiap pengalaman harian, baik suka maupun duka. Mohonlah dengan penuh kerendahan hati setiap rencana dan harapan ataupun pergumulan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.